Ya, sudah terlihat Pak. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai. Nama saya Faza Muhammad Majidah, NRP 22 2019. Izin menjelaskan untuk materi aritmatik gradien penggunaan nilai. Nah, ini yang pertama adalah dalam aritmatik gradien ini ada simbol-simbol yang akan sering kita gunakan. Nah, yang pertama itu interest atau tingkat suku bunga per periode, dalam satuannya itu persen. Lalu ada simbol itu N atau number. Nah, itu bisa disebut juga penjelasannya jumlah periode pinjaman. Nah, terus dalam P itu adalah present worth atau principal, jumlah uang saat ini atau nilai sekarang, ataupun bisa jadi suatu modal. Nah, terus selanjutnya dari F atau future worth, jumlah uang pada akhir periode ke N atau nilai mendatang. Nah, untuk selanjutnya pun ada simbol A atau annual worth. Nah, pembayaran seragam pada akhir setiap periode. Nah, itu biasanya nilai A itu akan seragam itu sama gitu. Nah, dari misal tahun periode ke-1 atau sampai periode ke-5 misalnya. Nah, terus dari yang terakhir adalah G, yaitu gradien yang bakal kita jadi subjek untuk yang objek untuk kita jelaskan sekarang. Itu adalah pembayaran dengan perubahan tetap, di mana dari satu periode ke periode berikutnya jadi penambahan atau pengurangan kas di jumlah tertentu yang besarnya sama. Untuk selanjutnya, rumus yang biasa kita pakai mungkin ini rumus yang saya ambil dari presentasi yang telah Bapak paparkan, bahwa di sini contoh untuk pembacaan rumusnya terlebih dahulu. F sama P atau dalam kurung F per P, I dalam persen serta N. Nah, di mana untuk rumus ini masih bisa kita tulis lebih simpel gitu, sama dengan F sama P dalam kurung 1 plus I persenannya itu dalam kurung pangkat N. Nah, yang atau bisa kita baca di sini itu adalah menentukan F dan diketahui P, diketahui I, diketahui N. Nah, I itu dalam persen, biasa itu per tahun. Terus N tersebut bisa jumlah periode, bisa dalam tahun, bisa dalam bulan, ataupun yang lainnya. Nah, untuk selanjutnya, untuk masuk ke selanjutnya adalah rumus bunga modal yang menghubungkan arus kas yang bersifat gradien seragam aritmatik, bisa kita sebut aritmatik, dengan nilai P dan F. Nah, di sini ada penjelasan yang terlebih dahulu. Dalam masalah ekonomi, sering dijumpai arus uang yang berkurang atau bertambah dengan nilai yang konstan. Misalnya, biaya perawatan dan pemeliharaan suatu mesin akan bertambah dengan meningkatnya umur alat atau berkurangnya suatu tingkat produksi dengan bertambahnya umur alat tersebut. Pertambahan dan pengurangan biaya tersebut relatif sama tiap tahunnya. Sehingga keadaan ini membuat suatu seri aritmatik atau deret hitung. Nah, di sini suatu arus pengeluaran atau penerimaan di mana terjadinya penambahan secara seragam dapat digambarkan dengan arus kas seperti berikut. Dapat dilihat dari gambar ini, gambar di atas menunjukkan suatu arus kas yang meningkat secara konstan pada setiap akhir periode sebesar G. Nah, nilai gradien ini disebut pembayaran terjadi pada akhir setiap periodenya. Per periode 1 tahun, 2 tahun, hingga seterusnya. Nah, pada arus kas terlihat bahwa tidak ada pembayaran atau pada akhir tahun pertama, karena dianggap belum ada pengeluaran untuk biaya perawatan atau pemeliharaan. Biaya baru dikeluarkan pada saat akhir tahun kedua dan seterusnya. Karena di awal itu bisa kita sebut itu adalah suatu modal gitu. Di awal itu suatu modal pengeluaran tetap, dan selanjutnya baru kita ada peningkatan untuk dari nilai atau usaha. Terus di sini contoh kasus untuk di jurusan teknik gitu. Nah, ada dua jenis biaya yang biasanya mengikuti perilaku gradien seperti ini, yaitu yang pertama biaya perawatan dan perbaikan peralatan-peralatan mekanik. Terus yang kedua perhitungan beban depresiasi yang mengikuti pola sum of years digit, suatu metode depresiasi yang mengakibatkan beban depresiasi pada suatu aset turun dengan jumlah yang sama tiap periodenya. Nah, ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menurunkan rumus faktor gradien. Bisa melalui F, P, maupun A.
Nah, di sini akan diturunkan melewati konversi masing-masing transaksi ke nilai awal. Nah, perlu diketahui di sini ada dua gambar. Gambar yang pertama itu menjelaskan seperti yang tadi gitu. Dari gradien yang periode kedua, 3, keempat, dan seterusnya. Ini itu kenaikan khasnya. Terus yang gambar yang kedua ini adalah suatu siklus gitu. Dan jadi nilai gradien ini bisa dicari melalui A, bisa dicari melalui F, atau maupun P. Dan nanti itu ada simbol-simbol yang tadi gitu. P per G, G per P, atau G per F, atau F per G, dan seterusnya. Nah, di sini langsung aja kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama adalah perkiraan ongkos operasi dan perawatan mesin yang digunakan oleh industri kimia adalah 6 juta pada tahun pertama, 6,5 juta pada tahun kedua, dan seterusnya selalu meningkat 0,5 juta pada tahun kedua, dan seterusnya selalu meningkat 0,5 juta setiap tahun sampai ke tahun kelima. Bila tingkat bunganya yang berlaku adalah 15% per tahun, hitunglah yang A, nilai sekarang dari semua ongkos tersebut pada tahun ke-0 atau present. Nah, terus yang B, nilai semua ongkos tersebut pada tahun ke-5. Terus yang C, nilai deret seragam dari semua ongkos tersebut selama 5 tahun. Nah, bisa kita lihat di sini. Jadi di gambar A ini adalah di tahun yang pertama itu suatu modal. Terus yang kedua itu sudah ada peningkatan sebesar 0,5 juta. Terus selanjutnya 7 juta, 7,5 juta, dan 8 juta di tahun yang kelima. Nah, terus di yang B ini adalah bagian deret seragamnya, yaitu di awal itu 6 juta. Nah, terus yang C ini adalah bagian gradiennya tersebut untuk kenaikan si setiap tahunnya. Nah, bisa disebut juga ini kalau untuk gambar A itu adalah berlaku hukum B plus C gitu. Nah, di sini ada suatu tabel yang sudah dijelaskan di buku yang di materi di e-learning itu di halaman 637 613. Di situ tuh kita bisa melihat itu beberapa tabel yang sampai 50%. 50% dan si N-nya itu bisa sampai 30. Nah, tapi kenapa saya mengambil salah satu tabel ini karena bisa kita lihat juga di sini karena I-nya itu 15%. Nah, sampai ke tahun kelima berarti kita akan menggunakan di mana I-nya 15% dan N-nya itu 5 gitu di sini. Nah, lanjut. Ini ada suatu solusinya. Nah, diagram aliran kas dari persoalan ini terlihat pada gambar tadi. Nah, diagram tersebut dapat diuraikan sebagai dua bagian, yaitu bagian yang menunjukkan deret seragam sebesar pembayaran awal atau modal itu 6 juta, dan bagian yang menunjukkan gradien besarnya itu 0,5 juta, G-nya itu 0,5 juta. Nah, ya, untuk jawaban yang A adalah menggunakan P dari sekarang dapat dihitung sebagai berikut. P sama dengan P1 plus P2, di mana si modalnya itu 6 juta. Nah, terus dari angka yang P per A 15%,5 ini ditambah 0,5 juta si gradiennya dikali atau disebut P per G 15% serta 5 tahun. Nah, di sini kita mendapatkan 6 juta dikali 3,352. Nah, ditambah 0,5 juta dikali 5,775 didapatkan dari tabel yang tadi. Yang pertama itu P per A. Nah, P per A itu di sini untuk 15% dan periode tahun kelima itu didapatkan 3,3522. Nah, di sini. Nah, dikali 6 juta yang awal, lalu P per G. P per G itu di sini didapatkan 5,775. Setelah diakumulasikan menjadi 22,9995 juta. Nah, itu. Terus untuk soal yang B, nilai pada tahun kelima bisa dihitung dengan mengubah P menjadi F. Karena acuan kita itu ke tahun kelima yaitu future gitu. Nah, di sini bisa dimasukkan hasil P yang di A, poin A, 22,995 juta,
dikali F per P pada 15% dan periode kelima bisa kita lihat F per P-nya itu di sini 2,011 yang mendapatkan hasil 46,252 juta. Nah, ataupun kita bisa menggunakan dua cara. Satu cara itu langsung dari diagram aliran kas gambar 2.21. Nah, di sini kita mencari seperti yang halnya yang tadi, P1 plus P2, tapi sekarang kita pakai yang feature F1 plus F2, di mana 6 juta dikali F per A yang tadi udah di tabel, serta ditambah si gradiennya 0,5 juta dikali angka di sini F per G, diambil dari tabel, dan hasilnya pun sama gitu. Namun di sini ada selisih antara hasil pertama dan kedua, itu efek dari satu pembulatan. Di sini hanya beda di sini 5, terus di sini itu 6 gitu. Nah, terus dari yang C ini, salah terakhir, nilai deret seragam juga dapat didapatkan dengan cara berikut, yaitu yang pertama adalah karena deret seragam itu satu hasil yang sama gitu untuk nanti dari tahun periode ke 1 sampai akhir. Di sini dijumlahkan dari nilai P 22,995 juta itu dikali A per P yang sama dari sini. A per P itu 0,298 dikalikan mendapatkan 6,861 juta. Atau bisa kita hitung kembali dengan rumus A1 plus A2, di mana di sini langsung kita ambil si modal 6 juta ditambah gradiennya 0,5 juta dikali A per G yang 15% dan periodenya 5, dan didapatkan hasilnya segini. Nah, paling sekian. Kalau untuk selanjutnya sebenarnya ada contoh soal lagi yang lain, itu menjelaskan untuk mencari A, terus untuk mencari I. Nah, namun saya menjelaskan mungkin cukup dengan satu soal. Mungkin sekian, Pak. Terima kasih. Oke, ini kelihatan kamu ngerti tapi teman-temannya pada ngerti nggak ini? Silakan yang mau tanya dulu nih, biar saya bisa jelasin. Ini udah benar, langkah-langkahnya udah benar, konsepnya udah benar sih. Tapi karena cepat, jadi silakan yang teman-temannya mau tanya dulu. Oh, kalau Pak izin bertanya, Pak. Silakan. Kalau misalkan simbol A itu dibacanya aritmatik atau anual? Yang kalau misalkan kan tadi di tabel interest itu yang gradien uniform series. Nah, itu tuh kan A per G gitu, Pak. Itu dibacanya anual per gradien atau aritmatik per gradien, Pak? Soalnya tadi kan penjelasan aritmatik, Pak. Soalnya saya kurang tahu, Pak. Itu aritmatik gradien tuh nanti lebih dalam lagi. Tadi sebenarnya masih yang anual sih, belum ke aritmatik. Tadi kesebut ya aritmatik ya, saya nggak perhatiin ya. Tadi itu masih anual, jadi gradien yang tadi itu masih garis lurus, di mana ada pertambahan nilai tiap periode dengan nilai yang konstan gitu. Nanti dia naik atau kebalikannya bisa juga turun dengan gradien yang sama. Tapi kalau aritmatik gradien nanti si gradiennya lebih kayak parabolik gitu, karena faktor faktor si pertambahan atau pengurangan nilai per periodenya itu nggak konstan, tapi ada kayak pengalinya gitu. Ada yang mau bertanya lagi tadi? Oke, mungkin selanjutnya yang mau jelasin atau mau tadi yang di grup ya? Boleh ngacak, Pak? Ngacak tuh gimana? Iya, maksudnya ke yang kelima dulu, Pak, ngejelasin soal, boleh, Pak? Itu kamu yang di grup kan sih? Iya, Pak. Betul, Pak. Yes. Baik, terima kasih, Pak.
present. Yang mana ini pilihannya? Presentnya yang mana pilihannya ya? Oh, paling atas. Hah? Oh, langsung buka. Keluar nggak? Keluar di situnya nggak? Gimana sih? Udah keluar di situnya? Masih belum. Oh, belum keluar. Pencet presentasi yang di ujung, terus seluruh layar ambil. Oh, nggak usah. Udah keluar tapi. Gimana sih? Bentar. Ini kan? Kita renal. Terus? Oh, share. Ya. Udah deh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Eka Guntara, NRP 22-2016-186. Mohon izin untuk menjelaskan tentang soal 3.53. Ini adalah dalam bahasa Inggrisnya ya, bisa dapat dilihat. Nah, untuk di bahasa Indonesianya mungkin seperti ini. Biaya pemompaan untuk mengalirkan air dari Sungai Ohio ke Wheeling Still untuk pendinginan panas baja Kanai adalah 1,8 juta US dollar untuk 4 tahun pertama. Program konservasi energi yang efektif menghasilkan pengurangan biaya sehingga kos yang keluar hanya sebesar 1,77 juta US dollar di tahun kelima dan 1,74 juta US dollar di tahun ke-6 dan jumlahnya menurun setiap 30.000 dolar setiap tahun sampai tahun ke-10. Yang ditanyakan adalah berapa nilai saat ini dari pemompaan biaya dari tahun 0 sampai dengan tahun 10 dengan tingkat bunga atau interestnya 12% per tahun. Oke, langsung aja. Ini untuk yang pertama itu diketahui itu 1,8 juta US dollar untuk 4 tahun yang pertama kan. Nah, saya mencoba menggambarkan diagramnya seperti ini. Karena kan diminta dari 0 sampai 10. Ini dibuat garis dulu, terus 0 sampai 10 ya. Ini sampai 10 tahun. Nah, yang ditanyakan tadi kan berapa nilai saat ini? Nilai saat ini itu artinya yang ditanyakan adalah P atau present. Artinya diminta di tahun ke-0 kan dimulainya. Yang ditanyakan P di 0. Nah, kemudian tadi diketahui di tahun keempat adalah pengeluarannya 1,8 juta. 1,8 juta di sini. 1,8 juta US dollar. Nah, kemudian di tahun kelimanya menurun 30.000 dolar. Jadi 1,77 US dollar. Kemudian menurun lagi di tahun ke-6-nya 30 dolar sampai di tahun ke-10. Jadi menurun tiap tahun sebesar 30.000 dolar atau 0,03 juta dolar. Nah, kemudian langsung aja. Nah, untuk yang pertama itu dari tahun ke-0 sampai tahun ke-4 itu adalah pengeluaran kosnya 1,8 juta dolar. Artinya itu adalah annual. Annual karena nilainya sama kan 1,8 juta. A1 sama dengan 1,8 juta ini. Nah, kemudian kan ditanyakan PP sama dengan 1,8 juta, kemudian kurung buka, yang ditanyakan P, terus yang diketahui adalah A, terus koma interestnya 12%, koma ininya annual worth-nya ada 3, ada 3, 1, 2, dan 3. Artinya jumlah N-nya adalah 3 untuk pindah ke sebelah kiri untuk mengetahui nilai P-nya. Ada 3. Jadi
rumusnya seperti ini. Kemudian ini untuk A1. Nah, untuk A2-nya jadi ditambah. Nah, kan ini jadi gradien kan. Jadi gradien. Ini jadi gradien, artinya nilai cost dari tahun ke-4 sampai tahun ke-10 itu menurun. Nggak konstan, menurun. Sebesar $30.000 per tahun. Nah, kemudian untuk menghitungnya adalah menggunakan rumus seperti ini. Seperti ini. Ini kan 1,8 di tahun ke-4. Kita buat rata dulu menjadi annual sampai tahun ke-10. Kita buat rata dulu menjadi annual. Artinya ini A2. Nah, setelah dibuat annual, diratakan, rumusnya kan menjadi seperti ini, 1,8 juta P per A, 12 interestnya, kemudian ini jumlah yang dianualkan berapa? Dari tahun ke-4 sampai tahun ke-10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 jumlahnya, berarti 7 di sini. 7. Kemudian, karena kita ratakan, tapi sebenarnya kan gradien, maka dikurangi dengan gradiennya. Gradiennya yaitu 30 US dollar itu adalah 0,03 juta US dollar dikali rumusnya P per G, 12 interestnya ya. Kemudian jumlah gradiennya ada berapa? Sama dengan yang jumlah yang dianualkan, ada 7. Nah, dari tahun ke-4 sampai tahun ke-10. Nah, rumusnya seperti ini. Nah, kemudian karena kan ini dari tahun ke-10 baru di tahun ke sini di tahun ke-3 berarti. Jadi sebuah future kan di tahun ketiga. Nah, dari future ini pengen ditanyanya itu adalah present kan. Maka pengen dipindahkan lagi. Maka dikali dengan kan ditanyakannya P. Nah, rumusnya seperti ini, P ditanyakannya F. Nah, interestnya 12. Nah, berapa untuk mencapai ke 0 present atau nilai saat awal gitu. Dari 3 ke 0 itu adalah 1, 2, 3. 3 langkah, berarti 3 N-nya periodenya 3 tahun. Supaya untuk mencapai P atau present. Nah, kalau udah kayak gitu, udah dapat penulisan rumusnya atau matematikanya, tinggal kita cari nilai rumus ini dari tabel interest. Nah, misalkan ini kan P per A, interestnya 12, kemudian N-nya 3. Kita cari di tabel interest. Nah, tadi kan P per A ya, P per A itu ini. Ini P per A, present worth factor, find P give A. Jadi tadi ininya 12 ya, interestnya 12, kemudian ininya 3. Artinya ini nilai P per A-nya adalah 2,402. Di sini 3 angka, namun di sini saya memasukkan 4 angka. Dibulatkan ya di tabel ini. 2,042. Terus nilai P per A dengan interest 12 dengan N-nya 7. P per A dengan N-nya ini. N-nya 7 itu 4,564 adalah ini. 4,564 atau 4,5638 kalau 4 angka. Kemudian dikurangi dengan gradiennya. 0,03. Nah, ini kan gradiennya ini P per G. P per G itu dicari lagi di tabel. P per G ini, P per G. Kemudian N-nya itu 7. N-nya 7, dicari N-nya 7. Artinya 11,644. 11,644. 11,644 ini. 11,644. Kemudian untuk P per F
yang ditanyakan P diketahui present. Nah, dengan interest 12, N-nya 3. P per F. P per F, oh ini, P per F, ininya 7. 0,4523. Salah, ininya 3 ya, bukan 7. N-nya 3. N-nya 3, jadi 0,7118. Ini, 0,7118. Nah, kalau udah dicari nilai interestnya atau nilai suku bunganya berapa di tabel, kemudian tinggal dikalikan 1,8 juta dikali 2,4018 ditambah kurung buka 1,8 juta US dikali 4,5638 dikurangi gradiennya 0,03 dikali 11,6443 kurung tutup dikali future-nya 0,7118 didapatkan 9,9219 juta US dollar. Ya, mungkin begitu. Barangkali kurang jelas, boleh ditanyakan. Terima kasih. Oke, silakan. Dari teman-temannya ada yang mau bertanya? Udah benar langkah-langkahnya, jadi ya emang gitu cara pengerjaannya. Nggak ada, udah jelas banget. Oke, ada lagi yang mau menjelaskan tentang yang lain? Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Saya, Pak. Boleh, silakan. Referensinya kalau dari materi yang dari e-learning nggak apa-apa, Pak? Iya, nggak apa-apa, nggak masalah. Itu. Tes. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang geometric gradient series vector atau faktor direct gradient geometris gitu. Nama Fadil Jatmiko, NRP 22-2017-071. Yang pertama akan dijelaskan itu kan pendapatan tahunan dan biaya tahunan seperti pemeliharaan, operasi, dan tenaga kerja biasanya naik atau turun dengan persentase yang konstan. Misalnya itu di range plus 5% atau negatif 3% gitu. Kemudian perubahan ini terjadi setiap tahun di atas jumlah awal pada tahun pertama proyek. Definisi dan deskripsi istilah baru mengikutinya. Nah, di sini saya jelaskan apa itu dari faktor deret gradient geometris itu adalah deret arus kas yang naik atau turun dengan presentasi konstan setiap periodenya gitu. Perubahan seragam itu disebut laju perubahan. Kemudian di sini ada beberapa huruf yang akan nanti beberapa yang akan dipakai gitu. Yang pertama ada G gitu. G kecil itu adalah constant rate change atau tingkat perubahan konstan. Yang artinya itu adalah di mana nilai arus kas meningkat dari satu periode ke periode berikutnya gitu. Kemudian ada A1 gitu. Initial cash flow in year one of the geometric series, yang artinya arus kas awal di satu tahun dari deret geometrisnya. Kemudian nilai PG gitu. PG itu adalah nilai sekarang dari seluruh deret gradient geometris termasuk jumlah awal dari A1 itu gitu.
Nah, perlu digarisbawahi bahwa di bahwa arus kas A1 tidak dipertimbangkan secara terpisah saat bekerja dengan gradien geometrisnya gitu. Kemudian ini ada ada dua diagram gitu. Diagram yang A ini adalah diagram arus kas meningkat gitu. Kemudian diagram yang B ini adalah dari ada penurunan geometri seri gradien dan nilai PG-nya gitu. Nah, kemudian faktor P per A, G, IN, I dan N, itulah menghitung PG dalam periode T sama dengan 0 gitu. Untuk deret gradien geometris yang dimulai pada periode 1 dalam jumlah A dan meningkat dengan laju konstan G setiap periode persamaan untuk PG, dan rumus faktor P per G, G, I, N adalah yang telah dipaparkan di sini di screen-nya adalah, jadi rumusnya itu adalah PG sama dengan A1 dalam kurung P per A, G, I, N. Yang telah dijelaskan bahwa I itu adalah dari interestnya itu sendiri gitu. Nah, kemudian di sini ada contoh soalnya gitu. Ada contoh soalnya. Contoh soalnya itu adalah pembangkit listrik tenaga batu bara telah meningkatkan katup kontrol emisinya. Biaya modifikasi hanya $8.000 dan diharapkan bertahan 6 tahun dengan nilai sisa $200. Diharapkan biaya pemeliharaan menjadi tinggi di $1.700 pada tahun pertama, kemudian meningkat 11% per tahun kemudian. Tentukan nilai sekarang yang setara dari biaya modifikasi dan pemeliharaan dengan 8% per tahun gitu. Nah, ini adalah solusinya gitu. Solusinya itu sesuai diagram yang ini ya, diagram yang di bawah ini, bahwa kita gitu mencari PT-nya gitu. PT-nya itu menunjukkan nilai sisa sebagai A, arus kas positif dan semua biaya negatif gitu. Nah, gunakan persamaan G tidak sama dengan I untuk menghitung PG gitu. Total PT adalah jumlah dari 3 nilai nilai komponen yang sekarang gitu. Nah, rumusnya itu yang tadi saya jelaskan yang ini, tetapi kita memakai persamaan yang G tidak sama dengan I gitu. Yang rumusnya adalah PT min 8.000 min PG plus 200, kemudian dikali dalam kurung P per F, 8%, 6%. Nah, 8.000-nya itu adalah yang 8.000-nya itu adalah yang biaya modifikasinya gitu, $8.000. Kemudian nanti ini PG-nya itu adalah yang biaya pemeliharaan menjadi tinggi di $1.700. Kemudian memakai persamaan yang 1 sama dengan 1,11 per 1,08 pangkat 6 per 0,08 min dikurangi 0,11 ditambah 200 per P per F, 8%, 6 gitu. Kemudian hasilnya dari min 8.000 min 1.700 dikali dengan 5,9559 ditambah 126 yang hasilnya adalah totalnya 17.019 $17.099. Tuh. Nah, ini adalah bentuk diagramnya gitu. Diagram geometriknya. Jadi bisa dilihat bahwa 1.700 ini menunjukkan nilai sisa sebagai A, arus kas positif, dan semua biaya negatifnya gitu. Nanti gunakan itu persamaan yang G tidak sama dengan I untuk menghitung si PG-nya gitu. Nanti kita mencari si PT-nya, dan solusinya sudah tertera di yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Paling dari saya sekian, Pak. Terima kasih. Oke, ada yang mau ditanyakan atau menambah atau mau diskusi juga boleh.
Oke. Ada lagi yang mau share tentang pembahasan? Ada juga soal berapa kemarin ya saya share tuh. Ada mau ngadain soal nomor 32.29. Oke, baik. Kalau nggak ada, Izin bertanya Pak. ya silakan. Sebenarnya kalau untuk dari perbedaan aritmatik gradien sama geometrik gradien itu sebenarnya dilihat dari apanya gitu Pak? Kalau untuk halnya, apakah pembahasan si contoh kasusnya atau di apanya? Mungkin ya sih Pak pertanyaannya. Ya, ya itu pertanyaan yang memang yang memang benar gitu. Itu ada salah satu pertanyaan yang perlu ditanyakan. Jadi yang namanya yang uniform gradient itu kan dia ada penambahan, misalnya kalau kalian akan yang ngerasain kayak gini ya, saya bingung deh. Kalau tadi contoh kasus itu memang ada, jadi kalau misalnya perusahaan itu dia akan lebih efisien tiap tahunnya, terus jadinya biaya berkurang terus, jadi itu bisa turun-turun terus gitu pengeluaran per tahunnya. Jadi itu kan yang linear. Jadi dia tuh lama-lama bisa pengeluarannya lebih kecil gitu. Nah itu dia lurus dengan nilai pengurangannya adalah G-nya adalah, atau gradiennya adalah sekian. Nah, G-nya ini konstan kalau untuk yang uniform. Nah, kalau untuk aritmatik, ini saya kalau di kehidupan sehari-hari kayaknya belum pernah ketemu deh, tapi bisa kalian bayangkan, kalian pengen investasinya tuh double di mana-mana gitu ya. Kalian punya alat investasi di misalnya di reksadana ada A, terus nanti kalian juga investasi lagi di misalnya saham, terus habis itu nanti kalian punya teman yang mereka bisnis, terus kalian invest. Nah terus habis itu kalian mau masukin nih, kan ini kan keuntungan semua nih, terus habis itu daripada saya buat foya-foya mending buat invest ulang gitu. Nah terus pada suatu hari kalian ini masukin semuanya, hasil keuntungan per tahunnya kalian masukin, dan ternyata di sini semuanya positif, ini positif. Terus kalian investasikan di alat baru investasi, misalnya reksadana atau saham atau apalah. Terus pas tahun pertama kalian bisa invest nih sekian, nanti sekian persen gitu. Terus ternyata ini karena dia sistemnya persentase, itu makin lama makin besar, jadi dia bisa jadi bertambah terus, bertambahnya makin banyak. Jadi dia eksponensial. Nah di sini akan ada nilai G kecil, ada nilai I. Nah I ini adalah suku bunga yang per tahunnya. Jadi per tahunnya misalnya berapa gitu. Kalau misalnya inflasi juga per tahunnya mungkin 3%, 2%, 4%. Nah G ini itu adalah perubahan per tahunnya, itu bisa pengaruhnya seberapa sih? Kalau misalnya kalian di sini positif, terus itu ternyata besar, kalian bisa investasikannya makin banyak. Jadi kalian di akhir misalnya 5 tahun gitu, kalian bisa dapat di sininya eksponensial juga gitu. Ininya berapa sih yang bisa diambil? Itu yang tentang uniform, ini uniform gradient, ini yang aritmetik. Karena aritmetik ini perubahannya eksponensial. Tapi ini saya kayaknya belum pernah ketemu langsung secara hitungan gitu di lapangan atau di kehidupan sehari-hari. Jadi mungkin buat pengetahuan aja dulu bahwa ini tuh secara perhitungan tuh ada, dan bisa jadi mungkin suatu hari kalian pakai juga bisa. Terus
Nah, ini yang saya jelaskan pas di awal banget. Jadi, rumus-rumus ini yang formula ini, 1 plus I pangkat N, itu kan adalah F sama dengan P dikali 1 plus I pangkat N. Si simbolnya menggantikan si rumus, si formulanya. Begitu juga dengan yang lain. Nah, untuk yang ini ya, untuk yang lebih kompleks, disinilah baru kerasa banget gunanya. Karena ini kalau kalian ngitung I-nya berapa di pangkat N lagi, dikurangi 1, terus dibagi I, terus tambah dikali dengan 1 plus I pangkat N, ngitungnya lama. Pakai kalkulator walaupun udah terbantu tapi tetap lama. Apalagi yang udah lebih kompleks ada I kuadrat ini akan lebih lama lagi. Nah, ini faktor-faktor ini sudah ada di tabel, jadi kalian bisa langsung pakai dengan mencari yang sesuai simbolnya. Simbolnya apa sih? Sesuainya gimana? Oh, kita cari tabel dengan I-nya misalnya 10%. Terus itu kalian habis itu nyari kolomnya yang khusus untuk P per G. Terus nanti kalian cari ke bawah yang N-nya sesuai dengan periode kalian. Itu nanti yang kalian akan hadapi. Terus ini adalah faktor bunga. Jadi ini faktor bunga yang standar. Nah, nantinya itu kayak tadi yang di contoh soal. Contoh soal itu apa namanya? Akan berlapis, di mana rumusnya itu terbatas sama ini. Rumus untuk ekonomi rekayasa itu terbatas untuk ini aja. Ini akan satu semester dipakai terus, tapi kalian cuma otak-atik gimana sih caranya pakai rumus itu biar masuk. Nah, rumus-rumus ini itu punya hukumnya ya. Jadi hukum misalnya hubungan antara F dan P. Misalnya di sini kita cari P, di sini kita F. Nah, P ini adalah itu F, P per F, I, N, di mana N-nya itu adalah ini 1, 2, 3. Berarti ini 3, N-nya adalah 3. Kalau misalnya F-nya lebih jauh lagi, berarti mereka mengikuti. Dengan asumsi, ini di sini, dengan asumsinya adalah, ini adalah 0. Titik P-nya adalah di 0. Kalau misalnya, kalian ada F di sini, terus kalian dicari nilainya di sini. 0-nya adalah di sini. Nah, ini kita anggap P1. Di sini adalah F4. Nah, P1 itu sama dengan F4 dikali P per F, I, N. Nah, N-nya adalah ini jaraknya. Di sini adalah 1, 2, 3. N-nya tetap 3. Dan 4. Karena dia shifting cash flow-nya itu kita anggapnya patokan P1 adalah di 0. Jadi kita, kalau ini 0, berarti F4-nya di sini adalah di 3. Berarti kita N-nya 3. Begitu juga dengan yang lain. Kalau misalnya, contoh lagi, yang akan sering juga. Kalau misalnya kalian di sini adalah P, terus ada A di sini ya. Di sini ada A. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, rumus untuk mendapatkan nilai ekuivalensi A, itu adalah P sama dengan A dikali P per A, I, N. Tapi P di sini, untuk A yang di sini, hubungannya adalah rumus ini hanya berlaku jika P yang dicari adalah satu tahun atau satu periode sebelum A yang pertama gitu. Jadi kalau kita pakai rumus ini, kita hanya mendapatkan P di sini di nomor 3. Ini P dami lah, kita anggap P dami 3. Di sini hanya mendapatkan P dami 3. Untuk mendapatkan P0 itu berarti P0 sama dengan ini. Jadi kita
mengekuivalensikan A-nya dulu menjadi sebuah nilai yang kita udah punya rumusnya gitu. Jadi rumusnya kita punya ini, kita dapat hanya ini, P yang ini, P dami 3. Nah, kalau udah dapat P dami 3, kita baru bisa lempar lagi ke belakang. Nah, P dami 3 ini terhadap P0 itu adalah F. Jadi terhadap P0 ini dia nilainya F. Nilai masa depannya. Nilai masa depan di 3. Berarti ini P dami 3 kali P F, I, N, di mana N-nya adalah 3. Kalau yang di sini N-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada 5. Ini yang harus kalian perhatikan. Rumus-rumus yang ada di sini, ini hanya berlaku dengan ketentuan cash flow-nya adalah seperti itu. Jadi misalnya P sama F, ya emang kalau P sama F sederhana, jadi cuma jarak dari P ke F-nya berapa. Kalau A sama P itu juga P itu posisinya satu periode sebelum A pertama. Kalau A sama F, ini A sama F harus diperhatikan. Misalnya di sini ini A, ini A, ini A. Nah, F-nya hanya ada di sini. Ini hubungan A sama F itu adalah string. Kalau misalnya kalian investasi gitu ya, terus itu kalian berhenti di suatu titik, tapi kalian nanti pengen tanya F-nya di sini. Ini di sini berapa? Jadi ada jarak 2 periode yang nggak bayar gitu ya. Ini 3 periode yang nggak bayar, berarti F di sini berapa sih? Nah, berarti kalian harus ngitungnya adalah ini. Misalnya di sini, ini A. Kita mengekivalensikan A menjadi sebuah nilai yang bisa dirumuskan. Nah, di sini untuk A ini, rumusnya adalah F sama dengan A, F per A, I, N. Nah, kalau kita pakai N-nya 3, berarti F yang di sini yang dimaksud adalah F dummy. Ini adalah F dummy. F dummy 3. Kita dapat nilai nanti F dummy 3. Nah, untuk menjadikan F di sini, berarti F dummy 3 ini terhadap F yang 4, 5, 6, terhadap F6, itu adalah nilai P, karena dia nilainya beberapa tahun sebelumnya dan nilainya cuma tunggal. Jadi di sini adalah F dan 3, dicari F per P karena ini adalah nilai P terhadap F6 dan jaraknya adalah 3. 3,3. Jadi I-nya berapa bisa dicari lagi. Maksudnya kalau misalnya diketahui I-nya bisa cari. Jadi kombinasi-kombinasi ini kalian harus perhatikan biar bisa dipakai gitu. Itu kayak main puzzle aja. Jadi kalian punya puzzle yang ini tapi pengen bikin yang lain, ya harus disusun gimana caranya biar bisa connect. Nah, yang harus diperhatikan agak lebih dalam adalah nilai G. Nilai P per G atau F per G. Ini ada A per G. Nah, di sini sederhananya dulu saya bikin. Ini misalnya ini ada 0, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalnya di sini ada nilai A. Kalau G itu berarti kita berangkatnya dari A ya. Jadi A itu rata. Itu rata. Nah, di sini ada nilai G nanti. Ada pertambahan nilai. Ada pertambahan nilai per tahunnya selama sekian tahun. Nah, kalau kita ini nilai A, ini nilai G. Nilai G itu adalah nilai ini aja. Nah, kalau nanti di tahun kelima, ini misalnya di 5, berarti nanti di sini ada 2G, di sini adalah 3G, ini adalah 4G, dan ini adalah 6G. Si panjang ini ya, ini panjangnya, ini adalah 6G. Si jumlah totalnya. Nah, ini kalau misalnya kita menggunakan rumus yang tadi,
ini P adalah P per G, itu hanya berlaku untuk di titik ini. Jadi kalau kita misalnya di sini P dami 2 ya, P dami 2 itu sama dengan nilai A dulu. Jadi yang di bawah ini P A, I, N-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ditambah dengan G, ini, si segitiga ini, dikali dengan P per G, I, 6. Kenapa 6? Karena perumusannya seperti itu. Jadi jarak antara G yang pertama dengan P itu ada dua periode. Jadi ini ada periode, ada 2 periode. Hanya menjadi berlakunya ini. Kalau misalnya posisi P-nya di sini, nanti kan harus otak-atik lagi gimana cara untuk mendapatkan nilai P yang di sini, karena harus digeser-geser. Terus misalnya nanti ditanya P-nya berapa sih di sini? Itu berarti karena yang P dami 2 sudah terekivalensikan, maksudnya yang ini si cash flow ini sudah terekivalensikan menjadi P dami 2, tinggal mengekivalensikan P dami 2 menjadi P0. Jadi nanti P0 sama dengan P dami 2. Nah, P dami 2 ini adalah future terhadap P0. Berarti PF, I, 2. Karena posisinya 2 tahun setelah P. Atau kalau misalnya kita mau mencari nilai F di sini, ini juga bisa sini yang ini diekivalensikan dulu menjadi sebuah nilai yang udah ada rumusnya, baru nanti ini dilempar ke depan. Misalnya ini F9. Ini F9 dengan P dami 2, ini F per P, karena si P dami 2 terhadap F ini adalah nilai P. I, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 periode. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan kalau mau bertanya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Maaf Bapak mau nanya. Ya. Itu dapat 6G yang di posisi 8 itu gimana? Sama yang tadi yang di G yang bagian N-nya kan itu kan dapatnya 6. Boleh dijelasin ulang nggak Pak? 6-nya itu dari mana tadi? 6G ini. Yang satunya lagi. Yang bawahnya. Yang ini. Ya. Oh. Oke, 6G ini sama 6G ini sama aja sih. Ini tuh adalah ya sama aja sih. Salah satu dipakai juga. Jadi gini, pada uniform gradient itu kita kalau di mana ya? Kalau misalnya nanti kalian, ya ini saya balikin lagi ke investasi, saya nggak punya contoh lain gitu ya. Karena nanti kalau investasi itu nanti di kontrak tertulis bahwa kalian harus menambahkan investasi per tahunnya berjumlah misalnya yang awalnya 10 juta di awal per tahun, jadi nanti kalian harus menambah 1 juta kelipatan untuk misalnya 10 tahun ke depan. Jadi kalian di awal bayar 10, terus nanti tahun depannya ke 11, terus 12, terus 13 dan seterusnya. Nah di sini contohnya adalah misalnya kita di sini 0, itu 2, 1, 2, 3, 4, 5,
Misalnya kita di sini investasi 10 juta. Kita investasi dulu 10 juta. Terus nanti di tahun kedua kita harus ngeluarin 11 juta. Nanti tahun ketiga 12 dan seterusnya. Nah, kira-kira di sini berapa? Nah, estimasinya adalah seperti ini. Jadi di sini baseline-nya adalah 10 juta. Baseline ini adalah sama dengan A. Ini 10 juta per tahun. Nah, adanya penambahan G-nya ini adalah ini. G itu hanya ini. Jadi bukan total yang di tahun kedua, tapi hanya yang selisihnya aja. G. Nah, selisihnya adalah G-nya adalah 1 juta. Nah, kalau 1 juta berarti di sini kira-kira ini kan berarti kan ini 1 juta ini G. Di sini kan G-nya adalah di sini G-nya adalah 2 juta. Berarti di sini adalah sama dengan 2G. Tapi ini bukan G tapi ini 2G karena dia udah di tahun keduanya. Nanti di sini adalah 3 juta, berarti ini 13. Berarti ini ada 3G. Dan seterusnya ini ada 4, ini 5, ini 6, ini berarti 7G. Ini maksudnya gitu. Jadi di sini nanti totalnya adalah 7 juta. Ditambah dengan 10 juta, berarti nanti total di tahun ke-8 kalian harus bayar 17. Itu doang sih, enggak apa. Ini bukan pengalian apa sih dapat 6G gitu, tapi ini cuman G itu adalah penambahan nilai di tahun kedua setelah anualnya jalan. Dan karena ini uniform, jadi itu pengaliannya sederhana gitu. Ini cuma dikali G-nya dikali berapa. Kalau misalnya aritmatik, nanti G-nya itu adalah misalnya X pangkat sekian, terus itu ditambah misalnya ditambah sesuatu gitu. Terus nanti jadinya bisa eksponensial karena per tahunnya dia berubah-ubah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Oke, kalau nggak ada yang di Moodle, tolong dicoba tolong dicoba latihan soalnya biar kepegang gitu apa sih yang dikerjain di sini. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanya. Oke, kalau nggak ada, terima kasih buat yang tadi udah share. Kelihatan ada yang memang udah paham gitu. Walaupun teman-temannya kayak karena terlalu cepat jadinya kurang ini juga. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk absen di Moodle masing-masing. Sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.